Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reski Nur Aziza, kelas I dengan NIM 21070150256, Fakultas Psikologi, Program Studi Psikologi, Universitas Negeri Makassar, akan membawakan materi pendidikan agama Islam yang telah dibahas selama setengah semester ini. Jadi ada 5 bab yang akan saya bahas dalam video kali ini, yaitu bab pertama, ada mengapa pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Yang kedua, bagaimana manusia bertuhan. Bab yang ketiga, bagaimana agama dapat menjamin kebahagiaan. Bab yang keempat, mengintegrasikan iman, Islam dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Dan yang terakhir yaitu bab 5, bagaimana membentuk paradigma Quran. Materi pertama bab 1 yaitu mengapa pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Sebelum kita mengetahui mengapa pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi, perlu kita ketahui 9 konsep pembelajaran di perguruan tinggi. Yang pertama, pendidikan sebagai upaya membina potensi manusia sehingga penyelenggaraannya dilakukan secara komprehensif. Yang kedua, program mata kuliah yang dipilih mahasiswa diselenggarakan dengan terkendali. Yang ketiga, hakikat manusia menjadi dasar pertimbangan pelaksanaan pendidikan. Yang keempat, pengembangan kualitas berpikir menjadi perhatian utama. Yang kelima, buku-buku klasik adalah sumber utama belajar. Yang keenam, pendidikan dilakukan untuk mencegah atau memberantas fasisme. Yang ketujuh, gradebook wajib diberikan kepada mahasiswa. Dan yang ke-8, gradebook itu sebagai kunci pemersatu pikiran bangsa. Dan yang ke-9, jadwal pemberian gradebook dilakukan di tahun-tahun awal perkuliahan. Sekolah dan perguruan tinggi itu berbeda, tentunya cara belajarnya pun berbeda, pastinya tidak akan sama. Adapun cara belajar di perguruan tinggi yaitu yang pertama, membuat catatan. Dengan kita membuat catatan, ilmu tersebut bisa tetap berada dalam ingatan dan kita akan dapat mereview kembali materi tersebut ketika kita membutuhkan materi itu. Yang kedua, belajar sendiri atau belajar mandiri. Nah, gunanya itu untuk melatih kemampuan problem solving kita atau penyelesaian masalah kita, dan pastinya akan membuat kita untuk berpikir secara logis, analitis, dan kreatif. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan pengetahuan, mereview, serta mengembangkannya. Nah, ketika kita melakukan hal tersebut, maka kita akan mengasah perspektif atau sudut pandang yang kita miliki. Dan yang keempat yaitu belajar dari banyak sumber. Nah, kita bisa mencari referensi dari sumber lain, bisa dari jurnal, dari buku pelajaran, dari blogspot, dan masih banyak lagi sumber lainnya. Yang dimana hal ini membuat kita bisa mendapatkan sudut pandang serta pemikiran atau pendapat yang berbeda-beda. Dan yang kelima itu tetap rileks. Nah, meski kita sungguh-sungguh dalam belajar, kita itu harus tetap rileks dan tenang agar kita lebih mudah menganalisa hal yang rumit, memahami pelajaran, serta menghasilkan kesimpulan atau solusi yang terbaik dalam menyelesaikan pelajaran atau penugasan. Nah, caranya itu seperti apa? Nah, kita bisa mendengarkan musik. Dengan mendengarkan musik, kita itu bisa merasa lebih rileks lagi. Sekarang kita masuk ke topik utama. Kenapa sih pendidikan agama Islam itu dipelajari pada perguruan tinggi? Nah, jadi pendidikan agama Islam diajarkan dalam perguruan tinggi itu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi mewajibkan untuk memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Nah, dengan begitu mata kuliah tersebut wajib diberikan kepada mahasiswa di perguruan tinggi sesuai dengan jenjang pendidikannya. Nah, selain itu tertulis juga nih berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 232/U tahun 2000 dan nomor 045/U tahun 2002. Nah, jadi tidak hanya itu sumber agama Islam saja yang budaya, historis, dan juridis, Pancasila, kewarganegaraan, pendidikan agama, dan bahasa Indonesia juga menjadi mata kuliah wajib pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Yang pertama, sumber psikologis. Nah, secara psikologis, manusia pada dasarnya suka bertaubat, yaitu meninggalkan perbuatan keji dan maksiat, kemudian memilih jalan yang taat. Nah, ada juga penganut suatu agama yang berpindah ke agama lain, serta ada penganut suatu mazhab yang berpindah ke mazhab yang lain yang seagama. Nah, fenomena seperti ini dikenal dengan istilah konvensi agama. Nah, terjadinya konvensi ini secara teoritis karena ada faktor yang mempengaruhinya, terutama pendidikan agama. Yang kedua, sumber budaya. Nah, pada masyarakat muslim umumnya
menghendaki pendidikan agama Islam di perguruan tinggi Indonesia sejalan dengan budaya bangsa yang religius, karena masyarakat menginginkan kehidupan di perguruan tinggi yang tidak jauh dari kehidupan bermasyarakat. Nah, budaya beragama dalam masyarakat harus sampai juga ke dalam lingkungan perguruan tinggi, yang berarti pendidikan agama juga menjadi kajian di lingkungan perguruan tinggi. Dan yang ketiga yaitu historis. Nah, pada 3 Januari 1946, pemerintah Syahrir menyetujui pendirian Kementerian Agama atau sekarang kita kenal dengan Departemen Agama. Elit Muslim menempatkan agenda pendidikan menjadi salah satu agenda utama Kementerian Agama selain urusan haji, peradilan, dan penerangan. Elit Muslim memusatkan perhatian kepada dua upaya utama yang satu sama lain itu saling berkaitan. Yang pertama yaitu mengembangkan pendidikan agama Islam atau pendidikan agama pada sekolah-sekolah umum yang sejak proklamasi itu berada di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan atau Kementerian PPK. Yang kedua, upaya yang dilakukan oleh Kementerian Agama yaitu peningkatan kualitas atau modernisasi lembaga-lembaga pendidikan yang selama ini telah memberi perhatian pada pendidikan atau pengajaran agama Islam dan pengetahuan umum modern sekaligus. Keempat atau yang terakhir yaitu yuridis. Nah, landasan yuridis ini dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama dasar-dasar ideal. Landasan yang ideal itu merupakan landasan falsafah negara Pancasila, yang dimana yang pertama yaitu Pancasila adalah Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, landasan struktural adalah Undang-Undang Dasar 1945 pada bab 11 pasal 29 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, yang pertama, negara ini didasarkan pada dewa tertinggi. Yang kedua, negara menjamin kemerdekaan setiap warganya untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan yang ketiga yaitu kebijakan operasional. Yang dimaksud dengan kebijakan operasional adalah dasar yang secara langsung mengatur penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah-sekolah Indonesia, yang pada umumnya menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan agama langsung dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah mulai dari tingkat dasar hingga tingkat universitas. Oke, materi berikutnya yaitu bab 2, bagaimana manusia bertuhan. Konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Al-Qushayri menunjukkan bahwa roh itu memang latifah atau jiwa halus yang ditempatkan oleh Tuhan dalam diri manusia sebagai potensi untuk membentuk karakter yang terpuji. Roh itu merupakan fitrah manusia yang dengan roh, manusia mampu berhubungan dengan Tuhan sebagai kebenaran sejati. Karena adanya roh, manusia punya bakat untuk bertuhan. Artinya, rohlah yang membuat manusia mampu mengenal Tuhan sebagai potensi bawaan sejak lahir. Dan dengan adanya roh, manusia mampu merasakan dan meyakini keberadaan Tuhan akan kehadirannya dalam setiap fenomena di alam semesta ini. Atas dasar itulah, sebenarnya manusia memiliki fitrah sebagai manusia yang bertuhan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sajdah ayat 9 yang artinya, kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam roh atau ciptaannya, dan Dia menjadikan bagi kalasan pendengaran memerlukan penglihatan dan perasaan karena manusia adalah hati. Tapi kamu sendiri memiliki kebebasan untuk kamu sedikit sekali berdoa untuk menjaga integritas diri kita di tengah realita dunia yang fana dan tidak menentu. Yang ketiga, untuk mengembangkan hati nurani yang taat akan Tuhan. Yang keempat, untuk mengendalikan dorongan ego yang ada di dalam diri kita. Yang kelima, menyadarkan bahwa panggilan hidup kita adalah anugerah pemberian dari Tuhan. Yang keenam, sarana untuk melatih kepekaan diri kita di dalam menggali makna kenyataan hidup. Sumber psikologis, sosiologis, filosofis, dan teologis tentang konsep ketuhanan. Yang pertama, psikologis. Nah, melalui kajian neuroscience, bakat bertuhan dapat dicari jejaknya dalam bagian-bagian otak yang dianggap terkait dengan kecerdasan spiritual.
Paling tidak terdapat 4 penelitian di bidang neuroscience yang mendukung hipotesis bahwa dalam diri manusia terdapat hardware Tuhan. Yang pertama, penelitian terhadap osilasi 40 Hz atau unit frekuensi yang kemudian melahirkan kecerdasan spiritualnya. Yang kedua, penelitian tentang alam bawah sadar yang melahirkan teori tentang suara hati. Dan yang ketiga, penemuan good spot dalam temporal di sekitar pelipis. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu kajian tentang somatic maker. Yang kedua itu sosiologis. Dalam sosiologis, agama dipandang sebagai sistem kepercayaan yang diwujudkan dalam perilaku sosial tertentu yang berkaitan dengan pengalaman manusia, baik secara individu maupun secara kelompok. Nah, oleh karena itu, setiap perilaku yang diperankan akan terkait dengan sistem keyakinan dari ajaran agama yang dianut. Yang ketiga itu filosofis. Nah, filsafat ketuhanan adalah pemikiran tentang agama dengan pendekatan akal budi, yaitu memakai apa yang disebut sebagai pendekatan filosofis bagi orang yang menganut agama tertentu atau terutama agama Islam, Kristen, Yahudi akan mendapatkan menambahkan pendekatan wahyu di dalam usaha memikirkannya. Dan yang keempat yaitu teologis. Nah, dalam perspektif teologis, masalah ketuhanan, kebenaran, dan keberagaman itu harus dicarikan penjelasannya dari sesuatu yang dianggap sakral dan dikultuskan karena dimulai dari atas atau dari Tuhan sendiri melalui wahyunya. Artinya kesadaran tentang Tuhan, baik atau buruk, cara beragama hanya bisa diterima kalau itu berasal dari Tuhan sendiri. Kemudian bagaimana cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan? Nah, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Nah, karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pokok dari keimanan yang lain, maka keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus tertanam dengan benar kepada diri seseorang. Nah, ada 2 cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama bersifat ijmali. Bersifat ijmali itu maksudnya adalah kita percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum atau secara garis besar. Yang kedua itu bersifat tafs. Maksudnya itu adalah kita mempercayai Allah secara rinci. Kita wajib percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Esensi dan urgensi visi ilahi untuk membangun dunia yang damai. Nah, agar manusia dapat tetap konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan, maka manusia dituntut untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Manusia tidak akan mampu membangun relasi yang harmonis dengan Tuhan apabila hidupnya lebih didominasi oleh kepentingan ragawi dan bendawi. Nah, oleh karena itu, sisi spiritualitas itu kita harus memainkan peran utama dalam kehidupan manusia, sehingga ia mampu merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap gerak dan sikapnya. Nah, apabila manusia itu telah mampu mengasah spiritualitasnya sehingga ia dapat merasakan kehadiran Tuhan, maka ia akan dapat melihat segala sesuatu dengan visi Tuhan atau visi ilahi. Nah, hal inilah yang saat ini dibutuhkan oleh umat manusia, sehingga setiap tindakannya dan sikap perilaku manusia didasari dengan semangat kecintaan kepada Tuhan sebagai manifestasi serta pelayanan kepada sesama ciptaan Tuhan. Dan dengan begitu akan terciptanya dunia yang damai. Pada materi sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Jadi Al-Ghazali itu membagi bahagia menjadi 2. Yang pertama, bahagia hakiki, yaitu kebahagiaan ukhrawi yang dapat diperoleh dengan modal iman, ilmu, dan amal. Yang kedua adalah bahagia majazi, yaitu kebahagiaan duniawi yang dapat diperoleh baik itu oleh orang yang beriman maupun oleh orang yang tidak beriman. Nah, agama adalah landasan atau fundamen, sedangkan jabatan atau kedudukan itu adalah penjaganya. Nah, barang siapa yang tidak memiliki fondasi, maka akan roboh. Sebaliknya, barang siapa yang tidak memiliki penjaga, maka akan kehilangan. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 251 yang artinya,
Seandainya bukan karena perlindungan Allah kepada sebagian manusia atas sebagian yang lain, maka rusaklah bumi ini. Tanya, mengapa manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia? Jadi kunci beragama terletak pada fitrah manusia, di mana sudah melekat dalam diri manusia dan menjadi karakter manusia itu sendiri. Menurut teologi tertentu, setiap manusia itu lahir membawa dosa warisan, sehingga di dunia ini manusia diberi tugas untuk membebaskan diri dari dosa. Berbeda menurut teologi Islam yang mengatakan bahwa setiap manusia dilahirkan dalam keadaan suci dari dosa dan telah beragama Islam, sehingga tugas manusia itu berupaya untuk terus menjaga kesucian dan keimanan hingga kembali ke Allah. Nah, dalam surah Ar-Rum ayat 30 yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui kefitraan agama bagi manusia menunjukkan bahwa manusia itu tidak dapat melepaskan diri dari agama. Kebenaran agama merupakan kebutuhan fitrah manusia. Nah, selama manusia memiliki perasaan takut dan cemas, selama itu pula manusia masih membutuhkan agama. Kebutuhan manusia akan agama itu tidak dapat digantikan dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang juga dapat memenuhi kebutuhan manusia dalam aspek material. Nah, kebutuhan manusia akan material itu tidak dapat menggantikan peran agama dalam kehidupan manusia. Tes filosofis, psikologis, dan sosiologis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Yang pertama, historis. Secara historis, pada sepanjang sejarah hidup manusia, beragama itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki. Yang kedua yaitu filosofis. Beragama itu adalah fitrah. Jika manusia hidup sesuai dengan fitrahnya, maka ia akan merasa bahagia. Dan sebaliknya, jika ia hidup tidak sesuai dengan fitrahnya, maka ia akan merasa tidak bahagia. Yang ketiga, psikologis. Nah, kefitrahan agama bagi manusia itu menunjukkan bahwa manusia tidak dapat melepaskan diri dari agamanya, karena agama merupakan kebutuhan fitrah manusia. Nah, selama manusia memiliki perasaan takut dan cemas, selama itu pula manusia membutuhkan agama. Kebutuhan manusia akan agama itu tidak dapat digantikan dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang juga dapat memenuhi kebutuhan manusia dalam aspek material. Kebutuhan manusia akan materi tidak dapat menggantikan peran agama dalam kehidupan manusia. Yang keempat, sosiologis. Kefitrahan agama bagi manusia menunjukkan bahwa manusia tidak dapat melepaskan diri dari agama, karena agama merupakan kebutuhan fitrah manusia. Selama manusia masih memiliki perasaan takut dan cemas, selama itu pula manusia membutuhkan agama. Kebutuhan manusia akan agama tidak dapat digantikan dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang juga tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia sebagai aspek material. Kebutuhan manusia akan material tidak dapat menggantikan peran agama dalam kehidupan manusia. Oke, kali ini saya akan membahas tentang materi bab 4, yaitu mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Konsep dan urgensi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Nah, menurut Ibnu Arabi, ada dua tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Yang pertama, tingkat insan kamil. Mereka mengimani Tuhan dengan cara penyaksian. Artinya mereka menyaksikan Tuhan. Mereka menyembah Tuhan yang disaksikannya. Dan yang kedua, manusia beragama pada umumnya. Mereka mengimani Tuhan dengan cara pendefinisian. Artinya, mereka tidak menyaksikan Tuhan, tetapi mereka mendefinisikan Tuhan. Mereka mendefinisikan Tuhan berdasarkan sifat-sifat dan nama-nama Tuhan atau Asmaul Husna. Abdul Karim Al-Jilil membagi insan kamil atas 3 tingkatan. Yang pertama itu tingkat permulaan atau al-bidayah. Nah, pada tingkat ini, insan kamil itu mulai dapat merealisasikan asma dan sifat-sifat ilahi pada dirinya. Yang kedua itu tingkat menengah atau at-tasawwud, dan yang terakhir tingkat terakhir atau al-khitab. Fisiologis, historis, dan filosofis tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar agama Islam dalam membentuk insan
insan kamil. Jadi kaum muslimin itu sudah menetapkan 3 unsur penting dalam agama Islam. Yang pertama iman, yang kedua Islam, dan yang ketiga ihsan sebagai kesatuan yang utuh. Nah, jika manusia sudah memahami arti iman dan beriman dengan benar, juga memahami Islam dan rukun-rukunnya dengan istiqomah, maka akan lebih mudah untuk memahami makna ihsan. Nah, manusia akan mencapai derajat ihsan dengan meningkatkan terus kualitas iman dan Islam dalam dirinya. Nah, dengan begitu, menjadi insan kamil itu bukanlah hal yang mustahil baginya lagi. Ketika ditanya, mengapa iman, Islam, dan ihsan itu menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil? Nah, ada orang yang mengatakan bahwa belum tentu setiap muslim pasti beriman atau mukmin, karena bisa jadi imannya itu sangat lemah, sehingga hatinya tidak meyakini dengan keimanan yang sempurna, walaupun dia melakukan amalan-amalan lahir dengan anggota badannya. Status orang seperti ini hanyalah muslim saja dan tidak tergolong mukmin dengan iman yang sempurna. Setiap mukmin pasti muslim, karena orang yang telah beriman secara benar pasti akan merealisasikan iman dengan melaksanakan amal-amal Islam secara benar pula. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 14 telah berfirman, orang-orang Arab Baduy itu mengatakan, "Kami telah beriman." Katakanlah, kalian belumlah beriman, tapi hendaklah kalian mengatakan, "Kami telah berislam." Lalu bagaimana karakteristik insan kamil dan metode pencapaiannya? Karakteristik insan kamil itu bukanlah manusia pada umumnya. Ibnu Arabi telah menyebutkan bahwa ada 2 jenis manusia. Yang pertama itu insan kamil dan yang kedua yaitu monster bertubuh manusia. Maksudnya, jika tidak menjadi insan kamil, maka manusia akan menjadi monster bertubuh manusia. Keempat unsur manusia itu, yang pertama ada jasad, yang kedua hati nurani dan hati sanubari, yang ketiga ada roh, dan yang keempat ada raga. Kemudian metode mencapai insan kamil. Nah, dalam perspektif tasawuf, jalan untuk membentuk insan kamil itu haruslah mengikuti jalan yang ditempuh oleh kaum sufi, atau yang lurus, bukan kaum sufi yang menyimpang. Nah, syarat pertama itu haruslah beriman secara benar dan berniat memproses diri menuju martabat insan kamil. Akhirnya kita memasuki materi terakhir, yaitu bab 5, bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Kita masuk lebih dalam lagi, mungkin ada yang bingung tentang apa sih paradigma itu. Jadi paradigma secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari 2 kata yaitu para dan digma. Para itu artinya di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Sedangkan digma berarti sudut pandang, teladan, arketip, dan ideal. Jadi paradigma itu merupakan cara pandang atau cara berpikir tentang suatu realitas. Mengapa sih paradigma Quran itu penting bagi kehidupan? Jadi paradigma Quran itu penting bagi kehidupan karena yang pertama dia meluruskan akidah manusia sehingga dapat menegakkan pokok-pokok tauhid, dapat dilihat dalam Quran surah An-Nisa ayat 48 dan Quran surah Luqman ayat 13. Berikutnya mensahihkan akidah tentang kenabian dan kerasulan, dapat dilihat di Quran surah An-Nahl ayat 64. Berikutnya meneguhkan keimanan terhadap akhirat dan keyakinan akan adanya balasan yang akan diterima di akhirat, dapat dilihat di Quran surah Ar-Rum ayat 27. Yang kedua, meluruskan akidah manusia sehingga dapat menegakkan pokok-pokok tauhid, dapat dilihat di Quran surah An-Nisa ayat 48 dan Quran surah Luqman ayat 13. Yang kemudian mensahihkan akidah tentang kenabian dan kerasulan, dapat dilihat di Quran surah An-Nahl ayat 64. Dan berikutnya meneguhkan keimanan terhadap akhirat dan keyakinan akan adanya balasan yang akan diterima di akhirat, dapat dilihat di Quran surah Ar-Rum ayat 27. Dan yang ketiga yaitu meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak manusia sehingga dapat meneguhkan kemuliaan manusia, dapat dilihat di Quran surah Al-Isra ayat 20. Berikutnya menetapkan hak-hak manusia, dapat dilihat di Quran surah Al-Na'am ayat 151.
Dan yang terakhir, meneguhkan hak-hak buadah. Dapat dilihat di Quran Surah Ad-Duafah ayat 9, yaitu sumber historis, filosofis, psikologis, dan sosiologis tentang paradigma Qur'ani untuk kehidupan modern. Untuk menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Qur'ani yang membawa kemajuan dan kemodernan pada zaman silam, dapat dicapai dengan mempelajari peran Al-Quran dalam mewujudkan hal itu. Jadi Al-Quran bukan hanya dijadikan sumber ajaran, tapi bisa juga dijadikan sebagai paradigma dalam pengembangan budaya. Bahkan Al-Quran itu dihadirkan untuk mengatasi dan menghadapi berbagai problem kehidupan umat manusia saat itu. Nah, pada zaman keemasan silam, Al-Quran dijadikan sebagai paradigma Islam dalam segala aspek kehidupan. Ya, materi yang bisa saya bawakan tentang mengapa pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi, bagaimana manusia bertuhan, bagaimana agama menjamin kebahagiaan, mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil, serta bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan, karena pada dasarnya kekurangan itu milik manusia dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.